Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai budidaya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya tanaman pangan. Oke, saya ulang. Kemarin, apa itu tanaman pangan? Yang kita bahas hari ini adalah tanaman pangan. Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Ini contoh jenis-jenisnya, ada padi, kemudian ada ubi, kemudian ada jagung, dan macam-macam ya. Jenis tanaman pangan ada yang berupa serelia, misalkan padi, gandum, sorghum, biji-bijian, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, umbi-umbian, umbi jalar, talas, singkong, ganyong. Kemudian tanaman lainnya, tanaman sukun, tanaman sagu, itu termasuk jenis tanaman pangan. Oke, kita lanjut. Sumber daya yang dibutuhkan dalam tanaman pangan ada 9. Yang pertama, persiapan lahan atau media tanamannya, persiapan bahan tanaman, yang ketiga penanaman, pemupukan, pengairan, pemeliharaan, pengendalian hama, panen, dan pasca panen. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan untuk menyiapkan lahan sampai siap untuk ditanami. Nah, pengolahan ini bisa dilakukan secara tradisional, biasanya dengan cara dicangkul ataupun dibajak, bisa menggunakan, kalau zaman dulu pakai kerbau, kalau sekarang itu biasanya pakai traktor, digunakan untuk menghaluskan tanah hingga gembur. Nah, standar penyiapan lahan antara lain 1, lahan petani yang digunakan harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Penyiapan lahan media tanam dilakukan agar struktur tanah menjadi gembur. Penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran, kerusakan sumber daya lahan. Penyiapan lahan apabila diperlukan, penyiapan lahan disertai dengan pengapuran, penambahan bahan organik, pembenahan tanah, atau teknik perbaikan kesuburan tanah. Jadi penyiapan lahan dapat dilakukan dengan manual ataupun menggunakan alat atau mesin pertanian. Ini yang tahap pertama, pengolahan lahannya dulu. Kemudian kedua adalah persiapan bahan tanam. Jadi untuk bahan tanamnya kita harus memilih pemilihan varietas, bibit unggul, dan pembibitan. Nah, benih yang akan kita tanam harus disiapkan terlebih dahulu. Umumnya benih tanaman pangan ditanam langsung didahului dengan penyemaian, kecuali untuk budidaya padi di lahan sawah. Pilihlah benih yang memiliki vigor atau sifat-sifat benih yang baik, sehingga ketika ditanam akan menghasilkan bibit yang baik. Kemudian benih ditanam dengan cara ditugel sesuai jarak tanaman dianjurkan untuk setiap tanamannya. Oke, tahap berikutnya adalah penanaman yang harus diperhatikan, waktu tanamnya, pola tanamnya, jarak tanam, dan arah barisan. Untuk standarnya penanaman adalah, untuk penanaman benih dilakukan dengan menggunakan teknik budidaya yang dianjurkan dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar. Disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap tanaman, varietas, dan tujuan penanaman. Penanaman harus dilakukan pada musim yang tepat, sesuai dengan jadwal tanam. Kemudian pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak menderita kekeringan, kebanjiran, tergenang, dan lain-lain. Untuk menghindari serangan, serangan OPT. OPT itu organisasi pengganggu tanaman. Kemudian dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja. Oke, ini untuk penanaman. Lanjut ke langkah berikutnya adalah pemupukan. Penggaraman. Pemupukan bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemupukan dilakukan setelah benih ditanam. Jadi sesudah benihnya ditanam, kalau orang desa menyebutnya apa ya?
nandur ya, sesudah nandur terus nanti dikasih pupuk, orang menyebutnya apa ya, garam ya, garam. Nah ini diberikan dengan jenis dan dosis serta waktu yang tepat. Jadi harus tepat waktu, kemudian harus tepat dosis, jumlahnya itu harus sesuai. Terus tepat cara aplikasinya, jadi ketika memberikan pupuk juga harus sesuai dengan aplikasinya. Pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanam. Bisa menggunakan penyemprotan pupuk cair pada tanaman, menggunakan penggunaan pupuk organik juga boleh. Kemudian penggunaan pupuk tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran air. Tidak boleh menggunakan limbah kotoran manusia yang tidak diberikan perlakuan. Tidak boleh. Oke, langkah berikutnya adalah pengairan. Oke. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air yang sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya. Air bisa diperoleh dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan, ataupun sistem irigasi atau pengairan. Dan air yang digunakan itu hendaknya memenuhi baku mutu air irigasi, tidak menggunakan air limbah yang berbahaya. Ya, penggunaan air tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Pengairan tidak boleh mengakibatkan terjadinya erosi lahan maupun tercucinya unsur hara tanaman. Kegiatan pengairan sebaiknya dicatat sebagai bahan dokumentasi. Penggunaan alat mesin untuk irigasi penyediaan air dari sumber harus memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat. Oke, ini untuk pengairan. Biasanya itu orang kalau ngambil air ketika musim kemarau menggunakan itu ya, apa namanya, mesin apa ini untuk mengambil air dari dalam sel ya ini. Oke, lanjut pemeliharaan. Setelah diberi air, kita pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman, penyiraman, dan pembumbunan. Penyiraman ini digunakan untuk menjaga akar tanah lembab. Ya, jadi standar pemeliharaan tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan tanaman agar dapat tumbuh optimal. Tanaman harus dijaga agar terlindung dari gangguan hewan ternak, hewan liar, ataupun hewan lainnya. Kemudian pengendalian hama atau OPT, organisasi pengganggu tanaman, itu biasanya menggunakan pestisida, tapi ini ada standarnya ya. Penggunaan pestisida harus memenuhi 6 kriteria, yaitu tepat jenis, mutu, tepat dosis, dan sebagainya. Terus penggunaan pestisida diupayakan seminimal mungkin menggunakan residu bagi hasil panen. Jadi tidak boleh terlalu banyak sehingga menimbulkan sisa di tanah, itu nggak boleh. Penggunaan pestisida harus mudah terurai. Kemudian tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja. Jadi petani tidak boleh terlalu banyak. Terus tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah ini. Kemudian sesudah pengendalian terakhir, langkah terakhir adalah panen dan pasca panen. Panen adalah tahapan terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, pada hasil panen akan memasuki tahap pasca panen. Jadi kalau sudah panen, itu harus standarnya pemanenan harus dilakukan pada umur waktu yang tepat, sehingga mutu hasil produksi tanaman pangan dapat optimal pada saat dikonsumsi. Penentuan saat panen dapat untuk setiap komoditas pangan mengikuti standar yang berlaku. Ya. Jadi untuk panen ini biasanya, ini kalau zaman dulu itu pakai ani-ani namanya alatnya. Kalau ini ketutupan, ini pakai mesin itu ya, mesin untuk mengambil padinya. Ini di sini itu menggunakan mesin ini, nggak kelihatan. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Silakan yang belum subscribe, yang sudah like dan komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.